Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan saya karena Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh penyembuh. Beberapa waktu bulan yang lalu saya tiba-tiba mengalami sesuatu yang benar-benar saya tidak duga. Nah, sebagai anak Tuhan kadang kita juga bisa mengalami hal-hal yang kita tidak duga. Karena kita masih berjalan di muka bumi ini. Dan kadang kita tidak menyadari, kita pun diri kita sendiri memberi tempat pijakan kepada iblis untuk menghajar kita, untuk menyerang kita. Saya mau menyaksikan bagaimana suatu hari saya tiba-tiba ada satu luka di kaki saya dimulainya. Lalu mulai besar, tiba-tiba timbul lagi yang lain di tangan kiri saya. Lalu beruntun timbul lagi di tangan kanan saya. Dan lukanya itu luka yang cukup aneh. Saya hidup di dalam kesembuhan ilahi sudah 25 tahun. Saya benar-benar hidup mengandalkan firman Tuhan. Saya nggak pakai obat, saya nggak mau tanya dokter. Karena saya percaya firman Tuhan bilang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kamu udah sembuh. Jadi saya sangat yakin saya ini orang sehat, orang yang sudah disembuhkan. Oleh karena kelemahan saya, sakit penyakit saya sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi pada saat itu saya sudah berdiri atas firman Tuhan, saya tolak sakit penyakit, saya perkatakan firman, saya berbahasa roh, sudah berhari-hari, berminggu-minggu, tidak ada terobosan. Yang ada luka saya dari satu ke yang satu bertambah besar dan bukan hanya bertambah besar aja, bernanah dan berair. Kadang tiba-tiba keluar nanah dan air. Jujur sangat menakutkan. Dan kalau dia lagi sakit, sakitnya luar biasa. Sakitnya tuh bisa saya keringet sampai basah baju saya untuk nahan sakit yang luar biasa. Suatu hari waktu lagi mulai dia membesar, saya tahu saya harus cari Tuhan sungguh-sungguh. Karena saya nggak cari dokter. Jadi kalau nggak cari dokter, ya cari Tuhan, cari firman. Karena saya sangat percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Nggak mungkin Tuhan itu salah. Kalau sampai belum sembuh, berarti saya yang harus periksa diri saya, ada apa. Jadi saya cari Tuhan, saya tanya Tuhan tolong, saya nggak ngerti. Karena saya nggak mau cari dokter, tetap saya mengandalkan Engkau. Singkat cerita saya pulang ke Jakarta, karena di Jakarta rumah saya di Bali lagi banyak anak-anak saya tinggalnya di Bali, saya nggak tinggal di Jakarta. Lalu waktu saya mencari Tuhan, tiba-tiba saya dengar suara Roh Kudus jelas berbicara di hati saya. Minta maaf sama suami kamu. Lalu minta maaf, gak salah. Kan dia yang jahatin saya, suami saya berkhianat sama saya. Dan beberapa waktu yang lalu dia sempat pergi bawa anak saya dengan perempuan lain di luar negeri, anak saya sekolah. Itu sangat menyakitkan betul. Dan memang hal itu yang ternyata dikorek sama Roh Kudus supaya itu keluar dari hati saya pada saat itu. Tuhan bilang, ampuni suami kamu. Kalau pakai logika, kan ngapain saya yang minta maaf? Dia yang salah, dia yang dong minta maaf. Tapi firman Tuhan berkata, jangan engkau bersandar pada pengertianmu sendiri, tapi takutlah akan Tuhan. Karena saya tahu jalannya hanya jalan Tuhan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau. Tapi saya gak sanggup. Karena jujur, pakai kekuatan sendiri gak sanggup. Karena di kedalaman hati saya, memang saya masih sakit hati. Makanya saya tidak melayani dia dengan baik. Saya terima dia pulang ke rumah, tetapi saya tidak sungguh-sungguh mengasihi dia dengan tulus. Dan pada saat itu saya bilang, Tuhan mampukan saya gak mampu. Begitu saya bilang saya mau, itu di dalam sini tuh ada satu kegelisahan yang luar biasa. Rasanya pengen cepet-cepet minta maaf. Saya percaya itu Roh Kudus. Karena Tuhan itu mau membawa kita ke jalan kebenaran. Karena di jalan kebenaran firman Tuhan katakan ada hidup. Dan kalau ada hidup berarti ada kesembuhan. Jadi itu yang digerakkan di dalam. Jadi saya udah pengen cepet-cepet telepon suami saya mau minta maaf. Padahal tadinya hati saya keras, ngapain gue minta maaf. Dan begitu saya telepon, saya bilang, Pah, Tuhan suruh saya minta maaf sama kamu. Karena terus terang, dengan kejadian-kejadian yang kamu buat, saya sakit hati, saya kecewa. Tapi saat ini saya minta maaf kalau saya tidak menjadi istri yang baik. Dan saat ini apapun yang kamu buat, saya maafkan.
oh iya, tipe suami saya gitu, orangnya nggak ada ekspresi. Tapi yang jelas, begitu saya tutup telepon, saya rasanya merdeka banget. Tuhan terima kasih Tuhan. Dan hati saya sujud sama Tuhan. Kenapa saya sujud? Karena saya tahu itu bukan kemampuan saya. Tuhan sendiri yang mau memampukan saya supaya saya berada di jalan kebenaran. Di mana di jalan kebenaran tidak ada maut, tidak ada kegagalan, tidak ada kemiskinan, tidak ada sakit penyakit. Dan ada hal-hal lain lagi di mana saya waktu itu juga agak kesel sama anak saya. Tapi Tuhan suruh saya minta maaf ke anak saya. Saya telepon, saya bilang sama anak saya, Non, kalau mama kasar atau mama judes atau mama keras sama Noni, mau minta maaf ya. Anak saya kaget, karena jujur anak saya yang salah. Tapi saya nggak perlu bahas mendetilnya, nanti panjang. Anak saya kaget gitu kan. Terus, oh ya, iya mah gitu kan. Terus saya bilang, Non, mama mau merendahkan diri, merendahkan hati mama, minta maaf sama Noni. Karena mama nggak mau rumah tangga kita, anak-anak mama dihancurkan sama iblis. Dan mama minta sama Noni supaya Noni hormat orang tua. Karena itu kalau Noni lakukan itu akan menjadi berkat buat Noni. Singkat cerita, hal-hal yang lain saya bereskan. Puji Tuhan, banyak terobosan yang Tuhan kerjakan, bukan hanya kesembuhan. Tetapi di sini yang saya mau sampaikan bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Tetapi disitulah yang benar-benar saya mengerti di jalan kebenaran ada hidup. Karena sesungguhnya waktu saya lagi sakit, saya juga rasanya mau menyerah. Sakitnya luar biasa. Sampai berpikir, wah pulang aja lebih enak. Gitu loh, gak ngerasain sakit kayak gini. Tapi Tuhan ingatkan firman doa Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan, doa Tuhan Yesus begini. Bapa, jangan ambil mereka dari dunia ini, tapi lepaskan mereka dari yang jahat. Makanya situ ada perjuangan buat saya. Berpegang pada firman Tuhan untuk terlepas dari si jahat. Dan puji Tuhan, saya sakit ini bukan cuma sehari 2 hari. Kurang lebih 2 bulan lebih saya merasakan sakit yang luar biasa. Dan menghadapinya bukan suatu hal yang gampang. Nah disinilah kalau kita memberi kesempatan sama iblis, dia perlu waktu kita untuk menolaknya gitu. Makanya jangan memberi kesempatan sama iblis supaya kita gampang menolaknya. Puji Tuhan, Tuhan itu baik. Jadi waktu saya lagi sakit-sakitnya, Tuhan bilang, sukacita Tuhan adalah kekuatan. Lalu saya bilang, Tuhan bagaimana mau bersukacita? Sakitnya luar biasa. Lalu saya mendapat pengertian, mengakui sukacita itu. Dan saya mulai berjalan sembari mengakui. Di dalam saya ada Yesus, saya melimpah kasih, damai sejahtera, sukacita dan lain-lain. Tapi karena saya butuh sukacita yang saya tekankan terus menerus. Sampai saya bisa tertawa dalam keadaan sakit. Tuhan tuh baik, Dia memberi jalan-jalan supaya kita mengalami kemenangan. Dan bukan itu saja, sangat dalam detil sebenarnya yang saya alami, tapi waktu terbatas. Lalu pada waktu tertentu lagi, waktu saya lagi sakit lagi, Tuhan bilang begini, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan, kepada Mamon dan kepada Allah. Karena saya suka ngeliatin, aduh kok tambah gede ya, aduh kenapa ini bernanah. Tuhan bilang, kamu tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan, kepada Mamon dan kepada Allah. Kalau saya ngeliatin penyakit saya terus, saya mengabdi sama dia. Dan saya bilang, Tuhan aku bertobat, aku mau mengabdi kepada Engkau, mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada firman. Firman-Nya bilang, bilur-bilur Tuhan Yesus saya sudah sembuh. Dan di situ yang membuat saya kuat menghadapi yang saya hadapi. Dan pada waktu tertentu lagi, saya sakit lagi. Lalu Tuhan mengatakan di Yakobus 4:7 ayat 6 dan 7, Tuhan memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati adalah orang yang selalu sepakat sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang sudah sembuh, percaya. Dan waktu hati kita percaya, damai. Dan damainya itu yang membuat kita kuat mengalahkan segala simptom-simptom. Dan dalam keadaan waktu lain lagi, itu panjang gitu. Tapi di situ saya mendapatkan pewahyuan firman yang tertanam di dalam hati saya. Firman Tuhan bilang gini, sangkal diri, pikul salib. Ya kan ya. Sangkal diri, pikul salib artinya sangkal apa yang kamu rasa, sangkal apa yang kamu pikir, sangkal apa yang kamu lihat. Pikul salib artinya lihat sama salibnya Tuhan. Salibnya mengatakan, aku sudah mengambil semua sakit penyakit dan kelemahanmu.
dan oleh bilur-bilurmu kamu sembuh. Dan ayat-ayat pewahyuan firman itu menolong saya sehingga saya kuat menghadapi peperangan. Dan hari lepas hari saya mulai melihat lukanya kering, dan akhirnya luka-luka itu menghilang. Tuhan Yesus sungguh-sungguh Tuhan penyembuh. Dan jalan Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Kalau ada hidup, ada segala sesuatu. Saya bukan hanya mengalami kesembuhan aja, tapi saya mengalami terobosan-terobosan dalam bisnis saya. Tuhan Yesus yang kita sembah, yang memberikan firman-Nya dan anugerahnya, bukan hanya firman-Nya saja, tapi anugerahnya, kemampuannya kepada saya dan kepada saudara, itu membawa pada jalan kemenangan. Dan itulah Tuhan yang kita puji dan kita sembah di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.